Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi pendidikan non formal akan menjelaskan bagaimana caranya menanam padi dengan baik dan benar. Dengan tugas mata kuliah perencanaan program PNF dengan dosen pengampu Dr. Handes Muhammad Ilham Abdullah MPD. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Jenny Elpionita dengan NPM A1J01-19005 dan Fani Perina Kurniawati dengan NPM A1J01-19045. Hai, apa kabar semuanya? Kalian tahu nggak sih, nasi yang sering kita makan itu berasal dari mana? Yup, bener sekali, dari sawah. Lalu gimana sih cara budidaya tanaman padi itu sendiri? Jadi penasaran nih. Yaudah, yuk simak video ini supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara membudidayakan tanaman padi. Check it out. Tanaman padi merupakan asal-muasal dari beras. Beras merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat. Begitu bergantungnya masyarakat akan kebutuhan beras atau nasi, menyebabkan beras atau nasi menjadi kebutuhan utama dan wajib untuk dipenuhi. Kecakupan dan keberhasilan budidaya tanaman padi menjadi penentu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Tanpa tanaman padi, maka manusia tidak dapat mengkonsumsi nasi lagi. Sehingga budidaya tanaman padi harus terus dikembangkan oleh petani padi Indonesia. Inilah cara menanam padi yang baik dan menguntungkan. Selain nilai kebutuhannya, tanaman padi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seperti sudah diketahui oleh masyarakat, nilai jual beras sangatlah tinggi dan pasti laku tidak mungkinlah tidak laku. Oleh karena itu, diharapkan semakin bertambah para petani yang mengembangkan budidaya tanaman padi tersebut. Budidaya tanaman padi. Sarana produksi yang digunakan dalam budidaya tanaman padi antara lain cangkul, semprot, pupuk, dan traktor. Teknik budidaya tanaman padi. Mengelola lahan tanam untuk budidaya padi. Membersihkan lahan tanam dari tanaman yang mengganggu. Tanaman padi membutuhkan tanah yang gembur. Oleh karena itu, aliri air agar tanah menjadi gembur dan lunak. Setelah itu, bajak lahan dengan menggunakan traktor atau menggunakan tenaga sapi dan kerbau. Bisa juga dicanggul secara manual. Memilih bibit padi yang berkualitas. Bibit padi didapatkan dari penyemaian gabah. Memilih bibit unggul sangatlah penting karena bagus tidaknya hasil panen salah satunya bergantung dari jenis padi yang ditanam. Menyemaikan bibit padi. Bila telah mendapatkan bibit padi yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah menyemaikan bibit padi. Langkah-langkah penyemaian antara lain: 1. Rendam bibit padi dan air selama sehari semalam. Setelah itu, diamkan selama 2 hari atau sampai keluar kecamba. Kedua, siapkan lahan semai dalam keadaan berair atau becek berlumpur. Ketiga, berikan pupuk pada lahan persemaian, lalu sebarkan padi yang sudah berkecamba ke atas lahan sampai merata. Penyemaian telah selesai, tinggal menunggu bibit tumbuh dan siap untuk dipindahkan ke lahan tanam. Langkah-langkah menanam padi. 1. Setelah penyemaian selesai, dilakukan tahap selanjutnya adalah menyiapkan lahan dengan keadaan tanah yang sudah digemburkan dan dialiri air agar tanah menjadi lunak dan becek. Kedua, setelah lahan siap, barulah proses-proses pemindahan tanaman dari lahan semai ke lahan tanam dilakukan. Ketiga, bibit yang ditanam idealnya berusia 12 hari atau 2 minggu. Keempat, menanam padi bisa dilakukan dalam sistem tunggal, yakni dalam satu lubang ditanami 1 bibit padi, tetapi dalam budidaya padi sebaiknya menggunakan sistem ganda, yakni 1 lubang ditanami tanaman 2-3 bibit padi. Kelima, proses penanaman padi sebaiknya dilakukan dengan kondisi lahan tidak tergenang air. Keenam, jarak antara tanaman padi tergantung dengan musim dan jenis padi, tetapi jarak ideal yang digunakan yakni sekitar 26 x 26 cm. Penyiangan gulma padi.
Penyiangan dilakukan agar unsur hara yang tergandung di dalam tanah hanya diserap oleh padi, sehingga pertumbuhan padi lebih maksimal. Penyiangan dilakukan ketika padi menginjak usia 3 minggu setelah ditanam. Penyiangan selanjutnya dilakukan 3 minggu sekali. Pemberian pupuk. Pemberian pupuk bertujuan untuk memenuhi unsur hara. Jenis pupuk yang digunakan bisa pupuk organik ataupun menggunakan pupuk buatan. Tahap pemupukan awal dilakukan ketika tanaman berusia sekitar 7-15 setelah masa tanam. Pemupukan susulan dilakukan ketika tanaman berusia 25-30 hari. Selanjutnya, pemupukan terakhir dilakukan saat tanaman sudah mulai proses pembuahan, yakni sekitar 40-45 hari setelah masa tanam. Penanganan hama padi. Hama yang biasanya menyerang padi yaitu belalang, wereng, tikus, burung pipit, dan lain-lain. Untuk hama wereng atau belalang dapat dibasmi dengan menggunakan pestisida. Untuk hama tikus dapat dicegah dengan memelihara kucing atau mengandalkan ular sawah. Dan untuk hama burung pipit dapat dicegah dengan menggunakan jaring atau orang-orangan sawah. Masa panen padi. Padi sudah bisa dipanen ketika tanaman berumur 10, 110 sampai 115 hari setelah masa tanam. Salah satu ciri padi sudah dapat dipanen adalah buah padi sudah mulai merunduk dan daun padi sudah menguning. Proses pemanenan padi bisa dilakukan menggunakan peralatan modern ataupun tradisional. Jika menggunakan cara tradisional, biasanya padi dipotong dengan menggunakan sabit atau alat penggorok, kemudian padi dipisahkan dari batangnya. Sedangkan secara modern dapat menggunakan alat-alat modern lainnya. Hambatan. Pada saat awal penanaman, jika kurang air akan diserang kepiting sawah atau cuyu. Kedua, jika terlalu banyak pupuk kimia menyebabkan padi kurang bernafas. Ketiga, saat padi berubah banyak, diserang tikus dan burung pipit. Alasan memilih. Padi merupakan tanaman pokok, musimnya sesuai dengan kebutuhan tanaman, perawatannya mudah dan biaya perawatan tidak terlalu mahal. Jenis-jenis bibit padi. Terdapat 5 jenis bibit padi, yaitu 1. Padi beras merah. Pada beras merah merupakan salah satu padi merah terbatu dari Kementerian Pertanian yang cocok untuk alternatif lahan pertanian. Keunggulan padi beras merah ada di potensi hasilnya yang di atas rata-rata, yaitu 11,91 ton per hektar. Selain itu, dia juga mempunyai tinggi hanya 97 cm, di mana membuat dia tahan rebah atau musim hujan. 2. Padi beras merah aromatik. Padi beras merah aromatik merupakan jenis bibit padi yang termasuk golongan cere. Bentuk tanamannya tegak, memiliki bentuk gabah yang ramping dan warna gabahnya kuning. Memiliki kadar amolosa 21,1%. Padi merah ini termasuk jenis bibit padi yang tahan rebah. 3. Padi basmati. Padi basmati merupakan salah satu varietas benih padi yang banyak dicari petani saat ini karena memiliki karakteristik beras yang menyamai basmati dari Pakistan, serta ditambah dengan ciri khasnya yang wangi. Keempat, padi ketan putih. Padi ketan putih merupakan hasil persilangan ketan hitam atau pandan wangi Cianjur. Varietas ini mempunyai rata-rata hasil 6,32 ton per hektar dan potensi hasil 9,46 ton per hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan Ciasem. 5. Padi beras hitam Jaliteng. Padi beras hitam merupakan hasil persilangan ketan hitam atau pandan wangi Cianjur. Varietas ini mempunyai rata-rata hasil GKG 6,18 ton per hektar dan potensi hasil 9,87 ton per hektar. Umur panen padi beras hitam ini sekitar 113 hari setelah sebar. Jenis-jenis padi. Terdapat beberapa jenis-jenis padi, yaitu 1. Padi gogo. Padi gogo merupakan jenis padi yang lebih dominan dibudidayakan di daerah tropis, hanya mengandalkan dari air hujan. Padi jenis ini tidak terlalu menuntut banyaknya kesediaan air.
Kedua, padi rawa. Padi rawa merupakan jenis tanaman liar karena mampu hidup di daerah rawa, memiliki batang yang cenderung lebih panjang untuk menyesuaikan dengan kedalaman rawa-rawa tersebut. 3. Padi perah. Padi perah merupakan jenis padi yang umum ditanam dan sebagian besar orang Indonesia menyukai jenis padi ini. Selain itu, juga memiliki kadar amilosa pada patinya lebih dari 20% pada berasnya. Butiran nasinya jika ditanak tidak saling melekat dan memiliki nasi yang tergolong pulen. Keempat, padi ketan. Padi ketan merupakan jenis padi yang lebih lengket dari padi nasi, sehingga tidak dijadikan makanan pokok. Padi ketan biasanya dijadikan bahan pembuatan tape ketan, bubur ketan, dan macam-macam makanan lainnya. Padi wangi. Yang terakhir adalah padi wangi, di mana padi wangi merupakan jenis padi yang terkenal sebagai penghasil beras kering yang harum. Banyak dikembangkan di beberapa daerah di Asia. Varietas javanica yang terkenal ialah ras Cianjur, Pandawangi, dan Raja Lele. Obat-obat pembasmi hama. Ada banyak obat-obat pembasmi hama yang sudah dijual di pasaran pada zaman ini. Contohnya yaitu 1. Obat pembasmi hama Rizotin 100 EC. Rizotin 100 EC merupakan insektisida berbentuk pakatan berwarna kuning yang berguna untuk mengendalikan hama perusak daun, weren, walang, gasir, orang-orang, dan hama jenis lainnya yang dapat mengganggu tanaman. Kedua, obat pembasmi hama Vevox HCS. Vevox HCS merupakan pembasmi organik terbaik terhadap hama tanaman, gulma, bakteri tanah, dan jamur. Selain untuk memaksimalkan hasil dari budidaya tanaman, juga dapat menghemat biaya selama perawatan penanaman sehingga waktu masa panen. Ketiga, obat pembasmi hama Virtoka 300 SC. Virtoka 300 SC merupakan insektisida yang bekerja secara kontak dan sistematik berdasarkan keterangan yang tercantum pada kemasannya. Insektisida Virtoka 300 SC dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis hama utama pada tanaman padi, yaitu hama pelipat daun, hama penggerak batang, dama wereng, dan hama putih palsu. Nah, itu tadi bagian cara budidaya tanaman padi sawah. Bagaimana? Kira-kira teman-teman sudah bisa belum kalau diajak budidaya padi? Harus bisa dong ya. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagaimana cara budidaya tanaman padi yang baik kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.